وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله بإخوتي في الله جميعا. أحييكم بتحية أهل الجنة، تحيتهم فيها السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan apa yang sudah kita mulai dari mengenal fiqh Islami, dan kita sudah masuk di bab tayammum. Dan di bab tayammum kita juga sudah mengenal banyak hal, mulai dari definisi, kemudian syarat seseorang dibolehkan untuk melakukan ibadah tayammum baik berkaitan dengan adanya air atau ketidakmampuan menggunakan air tersebut. Kita juga sudah mengambil bahwasannya ketika air yang tidak cukup untuk digunakan bertaharah secara sempurna, maka sisa bagian anggota wudu yang tidak bisa dibasuh dengan air karena terbatasnya air, maka bisa dilakukan tayammum. Akan tapi wajib memperhatikan apa? Tertib. Wajib memperhatikan tertib urutan. Maka dibolehkan melakukan tayammum di urutan bagian tubuh tersebut yang tidak bisa dibasuh dengan air. Maka tidak bisa didahulukan tayammum, akan tapi gunakan air terlebih dahulu, baru silahkan bertayammum. Kita sudah juga mengambil bagaimana orang yang sedang terluka, apakah langsung bertayammum atau tidak? Tidak. Apa yang harus dia lakukan terlebih dahulu? Tayyib, berwudu. Lalu di bagian yang terluka, nah, maka harus dilihat dulu apakah lukanya tadarrar, ya, menjadi mudarat ketika diusap dengan air. Ketika diusap bisa atau mampu, maka tidak boleh langsung berpindah ke tayammum. Harus diperhatikan terlebih dahulu. Lalu kita juga sudah mengambil tentang orang yang berada di waktu salat, kemudian tidak mendapatkan air untuk melakukan taharah karena berbagai macam hal. Lalu apa yang harus dia lakukan pertama kali? Mencari di mana? Ada di kitabnya, dibaca aja. Mencari di mana? Talab al-ma' fi di kitabnya apa? Wa yajibu 'ala man 'adima al-ma'a idza dakhala waqtu as-salati fi rahlihi murihlah. Amma rihlah yani ruh ila Gucci Forest. Ya, Gucci Forest, thumma ish? San kita ke mana? Rahlihi fi rahlihi. Rahl itu alat untuk rihlah. Rahl itu alat untuk rihlah, yang berrihlah menggunakan kendaraan bermotor. Maka cari dulu di motor, jangan-jangan di jok motor ada, ya. Kemudian di tas yang kita gunakan untuk bepergian, jangan-jangan ada tapi kita lupa gitu loh, ya. Jadi dicek terlebih dulu, wajib. Anda ingat ataupun Anda lupa, wajib mengecek di perlengkapan bepergian Anda. Mau itu tas kecil, mau itu tas besar, mau itu jok motor, bagasi mobil, kemudian di saku-saku jok mobil, semuanya harus dicek terlebih dahulu. Anda ingat maupun Anda lupa, ya, wajib. Talabul ma'i fi rahlihi bi an yufattisha min rahlihi ma yumkinu an yakuna fihi. Yang pertama di rahlihnya, yang kedua apa? Wa fi apa dibaca? Talabul ma'i fi rahlihi bi an yufattisha min rahlihi ma yumkinu an yakuna fihi. Wa fi qurbihi wala qirbihi. Qaribihi, ajib. Qarib. Kayf qarib? Ma fi mat huna, tidak ada matnya. Qarib. Qurbihi, ya.
qurbihi, dekat. Dan wajib mencari di dekatnya. Ini kalau antum cuma belajar matan Zadul Mustaqni. Ini bedanya jauh sekali. Perhatikan penjelasan Al-Imam Al-Buhuti di sana. Ya, bi an yanzura wara'ahu wa amamahu wa an yaminihi wa an shimalihi fa in ra'a ma yashukku ma'ahu fil ma'i qasadahu fastabra'ahu wa yatlubuhu min rafiqihi. Wajib mencari air di dekatnya. Ya, ini kalau antum cuma baca matan Zadul Mustaqni, tidak mengerti syarahnya, muskilah. Ya. Antum pergi ke suatu tempat, sedang ada hajat, keperluan untuk berdagang, keperluan untuk bisnis, ketemu teman, waktunya terbatas. Kemudian tidak mendapatkan air. Kalau dikatakan wajib Anda mencari di sekitar Anda, bisa jadi semua hajat tadi bablas semuanya. Ya, perhatikan. Bi an yanzura. Maksudnya mencari di sekitar adalah dilihat terlebih dahulu. Jangan buru-buru gemerungsung, ya nyari di sana, nyari di sini. Enggak. Yang gemerungsung itu mencari di perlengkapan bepergian Anda. Kalau itu wajib dibongkar. Ya, wajib semuanya dilihat. Kalau tidak ada di dekat Anda dengan cara melihat, ya, dilihat terlebih dahulu. Cukup dilihat pakai mata saja ya, sana kemari. Bi an yanzura wara'ahu, lihat di arah belakang, lihat ke arah depan Anda, lihat ke arah kanan, lihat ke arah kiri. Fa in ra'a ma yashku ma'ahu fil ma'. Kalau ketika dilihat Anda kayaknya semradan, kerentek ya, itu kayaknya sebelah kono ana wong dodol banyu, kayane lah. Maka qasadahu, wajib dia datangi. Ya, wajib dia datangi. Tapi kalau dilihat tidak ada, tidak usah capek-capek gemerungsung mubeng-mubeng. Anda tidak dibebani hal itu. Ya. Yang Anda wajib melakukan adalah melihat di perlengkapan bepergian Anda. Itu wajib. Kedua, di sekitar Anda dengan cara dilihat terlebih dahulu. Kalau memang ada sedikit keraguan, sepertinya ada sedikit perkiraan, ada sedikit feeling, perasaan, kayaknya di sebelah sana ada. Kayaknya di sebelah sana ada warung. Seingat saya tadi di belakang sepertinya ada warung dan lain sebagainya, wajib Anda datangi. Ya. Tapi kalau mau aku liwat kayunya langka apa-apa, sebelah kono langka apa-apa ini langka. Ya sudah, tidak perlu capek-capek jalan-jalan, ya. Langsung saja melakukan tayammum. Wa yatlubuhu min rafiqihi. Kalau punya teman, ya, bepergian bersama teman, wajib juga mencari di perlengkapan teman Anda. Tapi aja semrawut, ya, aja diudal-udal, ya. Tasek batirnya diudal-udal, motornya dibongkari, ya, mau buka kabeh. Ora lah, tetap harus izin dengan yang punya, ya. Tolong dicek siapa tahu ada di sini. Tolong dicek siapa tahu ada di sini. Ora aku mau wis ngombai mobil langka apa wis pokoknya didelang tuli. Siapa ngerti? Ya, siapa tahu dia memang enggak naruh air, tapi orang yang habis bepergian dengan dia, siapa tahu sempat meletakkan air di dalam kendaraannya, di mobil atau di motor, di tas dan lain sebagainya. Maka tidak boleh bermudah-mudahan dalam tayammum. Pertama, wajib mencari di perlengkapan bepergiannya. Yang kedua, kalau memang tidak ada, melihat di sekitar. Itu maksud dari perkataan mencari di sekitarnya adalah dengan melihat terlebih dahulu. Jangan langsung muter. Tapi dilihat terlebih dahulu. Kalau Anda memberikan sepertinya ada di sana, wajib saat itu baru wajib Anda datangi. Wa yatlubuhu min rafiqi. Dan kalau punya teman, maka wajib mengingatkan teman, jangan-jangan ada air yang bisa digunakan untuk bersuci. Fa in tayammama qabla talabihi. Nah, ini dia muskilahnya. Kalau dia melakukan tayammum hanya karena sederhana tok, ya, enggak mau bongkar-bongkar. Lah langga banyu ya wis tayammum. Kalau begitu caranya, ya. Fa in tayammama qabla talabihi lam yasih. Kalau dia
tayamum tanpa melalui proses mencari terlebih dahulu yang kita sampaikan tadi, mencari di peralatannya, di perlengkapannya, melihat ke belakang, melihat ke depan, kanan, kiri dan sekitarnya. Kalau kemudian mencari di perlengkapan temannya, kalau itu tidak dilalui terlebih dahulu, maka terancam tayamumnya tidak sah. Kalau tayamum tidak sah, maka sholat yang dibangun di atasnya berarti tidak sah. Malam yatahaqqaq adamahu. Akan tapi kalau memang benar-benar tidak ada lagi, tapi untung-untungan, ya kan? Dia meremehkan, tidak mencari di kendaraan, tidak mencari di sekitar, tidak tanya ke temannya, tapi kebetulan memang benar-benar tidak ada yang seperti ini, maka tayamumnya tetap sah karena dia bertayamum dalam kondisi air memang tidak ada. Tapi itu spekulasi ya. Ada yang paling meyakinkan adalah dicari terlebih dahulu. Adapun dia nggak mencari kemudian langsung tayamum, kemudian memang terbukti tidak ada setelahnya, maka tayamumnya sah dan salat yang dibangun di atasnya juga sah. Wa yalzamu aidan talabuhu bidalalatin. Ya, kita juga ambil kemarin kalau ada informasi dari orang yang fiqh bahwasanya di sana ada air, di sana ada warung dan lain sebagainya, maka wajib untuk diambil informasinya. Wala yatayammamu li khaufi fauti janazatin. Kita juga sudah ambil. Antum berada di dalam masjid ingin ikut mensolati seorang jenazah, ya, ingin mensolati jenazah. Kemudian Anda berhadas dan di masjid tersebut airnya sedang mati dan Anda asing di lingkungan tersebut. Mau cari warung, seluruh warga sedang mensolati jenazah. Ya. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Apakah mencari air terlebih dahulu, bongkar-bongkar motor, bongkar-bongkar mobil, kemudian kalaupun ketemu maka sholatnya sudah berakhir, sholat jenazah kan sebentar, ya enggak? Atau langsung tayamum kemudian ikut sholat jenazah? Yang mana? Cari dulu. Berarti tidak ikut jamaah jenazah. Ini sama semua pendapatnya ijma? Hah? Langsung tayamum terus ikut sholat jenazah. Cuma satu, ada lagi yang mengikuti beliau? Tidak ada. Beliau mufradat. Ya, ini termasuk pendapat yang menyelisihi jumhur fuqaha. Ini jumhur fuqaha mengatakan bahwasannya dia jangan bertayamum tapi dicari dulu meskipun beresiko kehilangan jamaah salat jenazah. Taib, alasan jumhur fuqaha kenapa kira-kira? Karena salat jenazah fardu kifayah. Kalau alasan antum kenapa tetap bisa ketinggalan salat berjamaah? Taib. Hukum salat jenazah berjamaah itu wajib. A. Wajib. B. Syarat. C. Sunnah. D. Bid'ah. Yang mana? Antum pilih. C. Sunnah. Nah, buktinya apa? Kenapa Anda bilang sunnah? Jelaskan minimal dalam 5 paragraf disertai dalil dan penjelasan. Baik, kenapa kira-kira? Antum tahu kok. Dibongkar-bongkar lagi filenya, file hadisnya dibongkar-bongkar lagi. Anda sudah jelaskan di pertemuan yang lalu, ya enggak? Anda sudah jelaskan dalil pertemuan yang lalu, sangat jelas. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kira-kira? Salat di kuburan, berarti oleh salat di kuburan. Tukang sapu, aja tukang sapu. Tapi orang yang berkhidmah untuk masjid, ya, seorang wanita yang berkhidmah untuk masjid suatu kali wafat, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam kehilangan sahabiah yang satu ini karena khidmahnya kepada masjid. Akhirnya dicarilah, kemudian ketemu kuburannya dan beliau mensolati sahabiah ini di kuburan. Berarti sholatnya sendirian apa berjamaah kira-kira? Sendirian. Menandakan sholat jenazah berjamaah itu wajib atau sunnah? Sunnah. Sedangkan
perintah mencari air itu wajib. Oh ya sudah, langsung wajib. Langsung aja ya. Maka tidak boleh kita mendengarkan yang wajib hanya karena yang sunnah. Cari dulu airnya. Kalau memang tidak dapat, tayamum enggak apa-apa. Kalaupun sholat jenazah jamaahnya sudah berakhir enggak apa-apa. Sholat sendirian. Kalau di Saudi biasa ya. Karena kan keluarganya jauh-jauh. Jadi kita waktu itu ikut pemakaman seorang ulama, ayahnya seorang Syekh Abdurrahman Ad-Dahsh. Abdurrahman Dahsh itu dari Unaizah. Beliau salah satu murid kibarnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bersama dengan Syekh Khalid Muslih hafizahullah taala, kemudian Syekh Sami Saghir hafizahullah taala, dan yang ketiga Syekh Abdurrahman Ad-Dahsh hafizahullah taala. Ini bertiga adalah murid seniornya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Waktu itu beliau meninggal, ayahnya beliau meninggal rahmatullah alaih. Kemudian kita para thalabul ilmi ikut menghadiri pemakaman. Dan kita menyaksikan memang Masya Allah gitu, negara yang dibangun di atas fikih. Jadi betul ketika rombongan datang di kuburan mensolati ya. Kemudian selesai ada rombongan datang lagi di kuburan mensolati. Jadi ketika proses pemakaman, kalau tidak disibukkan dengan khutbah yang lamanya mungkin 1 jam, ya kan, itu ada kesempatan buat orang untuk mensolati. Akan tapi karena memberikan suatu syariat tidak pada tempatnya, akhirnya orang yang tadi melaksanakan sunnah jadi susah. Iya kan, mensolati lagi khutbah kan susah, padahal waktunya bisa jadi terbatas. Nah, seperti itulah salah satu rangkaian ibadah yang dalilnya atau kesyariatannya masih diperdebatkan. Lebih baik kita mengejar yang muttafaq alaih, ya enggak? Mensalatkan mayit ini muttafaq alaih, tidak ada masalah. Semua ulama mujma' alaih. Semua ulama bersepakat bahwasannya disunahkan untuk salat jenazah baik berjamaah maupun sendiri. Akan tapi terlalu banyak rutinitas. Jamaah sudah selesai, tidak langsung diangkat, macam-macam dulu. Ya kan? Kalau ada yang datang terlambat mensolati apa bisa? Anda bisa. Ada khutbah lagi, ya kan? Begitu diangkat, selesai dikuburkan, khutbah lagi. Nah, terus yang waktunya sempit pengen mensolatkan, maslahatnya buat mayit akhirnya terlewatkan, ya enggak? Ini muskilah, itu dia masalahnya. Coba mencukupkan dengan sunnah, mencukupkan dengan pernyataan para fuqaha saja gitu. Mencukupkan dengan fikihnya para ahlul ilmi saja. Insyaallah banyak manfaat untuk yang hajat dalam proses pemakaman. Yang paling berhajat dalam proses pemakaman adalah mayit, ya enggak? Mayit, akan tapi manfaatnya jadi sempit karena terlalu banyak adat istiadat yang harus dilalui. Ya kan, khutbah sampai 3 kali ya. Menunggu tamu khutbah, mau diangkat khutbah lagi, sampai kuburan khutbah lagi. Nah, terus kapan orang mau mensolatinya? Susah. Kalau tidak bareng jamaah hanya susah sekali. Saya bingung waktu pulang ke Indonesia itu, karena terlambat mensolati jenazah. Akhirnya susah. Enggak ada kesempatan sama sekali. Ya. Begitu selesai salat berjamaah, maju khatibnya, ya kan? Khutbah. Ini saya, masa orang sedang mendengarkan khutbah saya salat, kan aneh ya. Nanti dikira Wahabi. Kan susah. Selesai khutbah saya mau ambil waktu, udah diangkat. Ya kan? Jenazahnya udah diangkat. Sampai kuburan siapa tahu dapat waktu nunggu lagi 1 jam. Ya khutbahnya prosesnya, ya enggak? Belum kalau ada halangan ini dan itu, mesin dieselnya lah dan ini Pak Lebih belum datang. Paling enggak 1 jam. Lah memang saya hajatnya cuma itu saja. Kan banyak orang kan hajat hidupnya banyak. Tapi pengen bisa memberi manfaat kepada saudaranya sama muslim. Apalagi sudah mati, sudah wafat. Persahabatan kita paling tulus ya ketika saudara kita wafat. Ketika teman kita wafat, apakah kita masih mau berdoa untuk dia? Paling tidak menghadiri salat jenazahnya. Tapi sulit sekali. Sampai akhirnya saya tidak dapat salat jenazah karena waktunya mepet, harus nunggu 1 jam. Terlalu banyak prosesi yang hubungannya adat istiadat. Tidak ada urusannya dengan syariat Islam. Kembali ke adat. Intinya cuma mengingatkan hutang aja. Kan harusnya 5 menit cukup ya.
Yang ada hutang silahkan diikhlaskan. Kalau tidak ikhlas minta ke fulan. Udah. Kenapa harus panjang sekali? A'udzubillah. Baik, wala waqti fardhin. Kemarin kita sudah sampaikan juga. Sedikit murjaah tidak apa-apa ya. Fulan ibn fulan. Ya kan? Suatu hari bepergian sibuk. Kemudian pulang dari safar. Safar dia kemudian pulang ke kotanya. Berarti sudah menjadi mukim, ya enggak? Pulang ke kotanya. Jam 5:30. Ya. Maghrib sekarang berapa? 5 berapa? 5:50. Berarti dia nyampenya jam 5:49. Ya. Iya, kacek semenit sing angel. Iya, ada sing gampang sing angel. Ya kan. Musafir pulang ke kotanya iya, belum sholat asar ya. Belum sholat asar. Rencana mau sholat asar di rumahnya. Di masjid dekat rumah. Lah, begitu di perjalanan macet, ya enggak, macet. Akhirnya sampai ke masjid tersebut jam 5 lebih ya wis, 49 malah rasanya aja ya. 5 lebih 45. 5:45 ke 5:50 kan pantas ya. Waktu tinggal 5 menit. Nah, buka keran air masjid, waduh, mati. Ya kan? Bongkar-bongkar mobil, dia, wah ini kalau saya nyari air dulu pasti langsung adzan sebentar lagi, karena muadzinnya sudah canceng-canceng sarung. Ya kan, muadzinnya sudah canceng-canceng sarung, udah pasang peci, udah naleni kelambi koko, ya kan, siap-siap ya. Cuma 5 menit, ya. Dia melihat ke sekitar, jarak 200 meter ada warung. Mesti ana banyu. Ya, zaman sekarang masa warung kelontong enggak jual air. Ke sana, tapi resikonya kalau saya ke sana beli air, kemudian berwudu, pasti muadzin ini sudah sampai ke mikrofon depan masjid, ya kan? Untuk azan salat maghrib. Apa yang harus dia lakukan? Tayamum, kemudian langsung salat asar sebelum muadzin tadi masuk ke masjid, atau ke warung dulu. Ya, beli air kemudian berwudu dengan resiko waktu asarnya habis dan masuk ke waktu maghrib. Silakan para fuqaha. Hah? Warung dulu beli jajan sekalian ya. Ini ijma', pendapat ini mujma' alaih atau ada yang khilaf, ada yang berani menyelisih? Biasanya pojok sebelah sini suka menyelisihi jumhur fuqaha. Labas, keberanian. Siapa yang berani menyelisihi pendapat Al-Faqih? Dua pendapat. Ajib. Ajib. Gimana dua pendapat, gimana maksudnya? Pendapat mufradat Imam Ahmad. Nah. Beli ke warung dulu. Ke warung dulu. Cari air sambil beli roti juga. Apa airnya doang. Oh iya, kalau yang satu lagi langsung bertayamum. Ya sudah, khilafnya sudah disebutkan ya. Khilafnya sudah disebutkan bahwasanya jumhur fuqaha mengatakan langsung tayamum kemudian menunaikan salat asar. Karena penghitungan ada atau tidaknya air berkaitan dengan waktu salat. Kalau sampai nunggu waktu salatnya berakhir, maka dia dengan sengaja mengakhirkan sholat sampai keluar dari waktu, padahal mampu mengerjakan sholat tepat pada waktunya dengan cara tayam. Ini logikanya jumhur, ini fikihnya jumhur fuqaha. Tapi Imam Ahmad mengatakan tidak. Mengapa? Karena Imam Ahmad melihat ayat Qur'aniyah, falam tajidu ma, ya enggak? Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau kalian tidak menemukan air, maka silahkan bertayamum. Pada saat orang itu melihat warung, berarti menemukan air enggak? Maka enggak boleh tayamum, kata Imam Ahmad.
meskipun mengorbankan waktu salat, karena tayamum ini badal. Tayamum ini taharah badal, taharah pengganti air. Airnya ada kok diganti pakai tayamum. Muskilah, tidak mungkin. Tidak mungkin kita lakukan, kata Imam Ahmad. Sing benar sing ndi kira-kira? Menurut yang rajih yang mana? Yang ya kan istilah zaman namanya kan rajih. Pendapat yang kuat, ya kan? Pendapat yang kuat atau rajih yang mana? Tidak ada, nyerah semua. Yang rajih yang mana? Yang kuat yang mana kira-kira? Ayo sahih. Kalau saya pribadi nggak tahu, makanya saya tanya ke antum. Siapa tahu antum ada yang tahu. Iya. Siapa tahu antum tahu, saya ambil faidah. Karena saya memang tidak tahu, makanya tanya. Yang rajih mana? Anda tidak tahu. Al-muhim, dua-duanya memiliki kemungkinan benar. Ya enggak? Bisa jadi yang benar jumhur fuqaha, karena Imam Ahmad manusia biasa. Bisa jadi yang benar Imam Ahmad, jumhur fuqaha juga manusia biasa. Maka kita harus berlapang dada dalam masalah fikih. Antum ingin sukses dalam masalah fikih, tempuhlah jalannya para ulama. Ya. Jangan sibukkan dengan khilafiyah kecuali untuk maklumat saja, ya, untuk pengetahuan. Jadi tidak kaku gitu. Adapun sampai menguatkan, melemahkan, ini rawan perselisihan. Anda mengatakan pendapat yang kuat adalah ini di hadapan orang yang menguatkan pendapat yang satunya. Ini rawan perselisihan. Tinggal katakan menurut Imam Ahmad yang ini, menurut Imam Syafi'i yang ini, yang kuat saya tidak tahu. Selesai. Ya enggak? Tapi saya mengikuti pendapat imam ini, sudah selesai. Perkataan antum seperti itu diterima seluruh umat manusia dari salaf sampai sekarang. Tidak akan ada yang nolak ketika antum mengatakan ini pendapat Imam Fulan dan saya mengikuti pendapat beliau. Antum hidup di zaman manapun, dari zaman 1000 tahun yang lalu sampai sekarang, tidak akan menerima gesekan. Begitu antum mengatakan yang kuat menurut saya, apalagi menurut saya, ya kan, pakai kalimat menurut saya, wah ini sudah top sekali sudah. Yang kuat menurut saya adalah pendapat ini, habis antum. Sudah akan dikritik dari sisi nahwu. Yang kedua antum akan ditanya ijazahnya lulusan mana, ya kan, belajarin ke guru siapa, antum akan ditanya itu semua. Karena antum menampakkan anda seorang mujtahid, itu dia masalahnya. Yang kuat yang ini lemah karena hadisnya lemah. Hadis saja lemah dan kuat itu tidak semuanya mujma' alaih. Ada yang khilafiyah. Menurut Imam A sahih, menurut Imam B dhaif. Terus yang benar yang mana? Sama, saya juga tidak tahu. Kalau antum tahu, alhamdulillah saya diberitahu. Itu ya. Baik, itu ada di muqaddimah fiqhiyah. Antum bisa buka-buka lagi materinya atau kita ulangi insyaallah di kesempatan yang semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengulangi muqaddimah fiqhiyah, tapi lokasinya dipilih yang agak jauh ya. Baik. Fa in kana qadiran 'alal ma'i. Ini sudah kemarin. Yang lupa kalau dia punya air di kendaraannya, ya. Terus wa amma man dhalla an rahlihi wa bihil ma, yang kendaraannya hilang. Kemarin sudah kita contohkan ya. Kendaraannya hilang. Fulan bin Fulan ini seorang supir mobil pengangkut air. Wah, wis. Jadi orang sang ngeliat banyu, mobilnya be isine banyu. Ya. Jadi dia terus belum punya air, mobil be isine banyu. Ya. Suatu hari sedang mengantar air untuk ke suatu daerah. Kemudian di pom bensin dia ke toilet. Ya, kisah ini sudah disampaikan oleh pemateri yang sama di pertemuan yang lalu. Ya. Sahwalala. Kemudian keluar toilet, mobilnya sudah tidak ada. Ya. Entah jalan sendiri atau dijalankan oleh orang lain. Ya. Di pom bensin tersebut dia melihat kanan, melihat kiri, depan, belakang, dilihat-lihat. Setelah tawakal Allah ajalah ya. Mungkin ketika saya berdoa dengan tulus dan ikhlas, kemudian saya
ketika berdoa menangis-nangis, mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan mobil saya tadi. Wong itu mobil majikan, bukan mobil saya, ya kan. Akhirnya dia tayamum kemudian salat. Tayamum kemudian salat. Salat menangis mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentoklah. Akhirnya dia ikhlas dalam hati. Ya sudah, saya sudah ikhtiar. Mungkin ini jalan hidup saya. Kenapa ikut itu? Jangan saya lah ya. Ini orang lain. Mungkin ini jalan hidup dia, ya Allah. Mungkin ini jalan hidup dia. Kemudian setelah tayamum, salat, dia berjalan ya, lemes, urung mangan, pan nginung-nginungnya digawa wong sama mobile. Jalan sekitar 100 meter. Dia lihat kanan kiri, kayak ngelesep nang semak-semak kayak anak plat nomornya yang kenal ya. Dia datangi ternyata mobilnya ketemu, ya kan. Airnya juga masih ada di bak. Pertanyaannya, apakah dia wajib mengulangi sholatnya? Dan waktu sholat tersebut masih ada. Waktu sholat masih tersisa dan kondisinya seperti itu. Apakah dia wajib mengulangi sholatnya? Ayo para fuqaha. Tidak wajib. Mas fuqaha mufradat. Kemarin gak berangkat. Tahu muskilah. Ini dia muskilahnya. Anda harus berangkat terus, ya kan. Taib. Siapa lagi yang bisa menjawab? Sama semua tidak wajib mengulangi ya. Sepertinya ijma ya. Atau ada yang menyelisihi silahkan. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada apa enggak tahu? Aman ya. Mujma' alaih. Kalau sudah ijma tentu tidak boleh ditolak ya, karena ijma itu dalil. Ijma itu dalil qat'i. Iya. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku tidak mungkin sepakat dalam kesesatan, itu tidak mungkin. Tapi yang dimaksud umatku ini yang mana? Lah itu dia. Hadis ini pertama memiliki beberapa tafsir, tapi pembahasannya jangan di sini ya. Baik, maka kalau pendapatnya sudah ijma, ya sudah, saya tidak berani melawan seperti itu. Tidak perlu mengulangi salatnya, karena dia sudah berusaha melakukan yang dia mampu. Mencari di kendaraannya sudah tidak ada, ya kan? Semua dibawa oleh orang-orang tersebut. Kemudian melihat kanan kiri depan belakang dia sudah lakukan, dan tidak ada tanda-tanda ada warung, ada air ataupun mobilnya nggak ada. Kemudian dia tayamum, maka ketika dia bertayamum, dia sudah bertayamum dalam kondisi sudah mencari air dan tidak ditemukan, maka tayamumnya sah, meskipun setelah itu jarak mungkin nggak usah 150 meter wis ya. Ternyata mobilnya kelihatan dan melingsep, akan tapi disembunyikan, akan tapi kelihatan. Maka tidak dikatakan bahwasanya dia bertayamum dalam kondisi ada air, enggak bisa dikatakan seperti itu. Karena airnya tidak kelihatan, padahal dia sudah melihat-lihat. Baik. Sekarang kita masuk ke niat tayammum. Wa inna wa bitayammumihi ahdatsan mutanawwi'atan tujibu wudu'an aw ghuslan ajzahu 'anil jami'. Wa kadza law nawa ahadaha أو نوى بتيممه الحدثين ولا يكفي أحدهما عن الآخر وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسا لم يعن أو علم الماء بالسراب. Barang siapa yang ketika bertayamum berniat tayamum untuk menggantikan wudu terhadap hadas yang bermacam-macam. Ini hadas yang bermacam-macam. Nah, tujibu wudu'an au ghuslan ajzahu 'anil jami'. Dia ketika bertayamum
berniat tayamumnya untuk menggantikan wudu terhadap hadas yang bermacam-macam, maka kalau niatnya seperti ini terangkat semuanya, hukumnya ya. Karena tayamum itu tidak mengangkat hadas ya. Kita sudah ambil di awal belajar dulu di syurutus shalah ya enggak? Nah, di kitab at-taharah, wa tayammumu mubihun ya. Wa tayammumu mubihun la rafi'un. Tayammum itu mubih, tidak rafi'. Tayammum itu mengizinkan Anda beribadah tapi tidak mengangkat hadas ya. Tapi tidak mengangkat hadas. Wa kadza law nawa ahadaha. Nah, dia hanya berniat tayammum untuk pengganti wudu terhadap hadas besar saja, maka boleh. Atau berniat tayammum untuk pengganti wudu terhadap hadas kecil saja juga boleh. Berniat tayammum untuk pengganti wudu terhadap hadas kecil dan besar juga boleh. Akan tetapi wala yakfi ahaduhuma anil akhar. Ya, ini dia yang harus kita perhatikan. Dan kalau dia niatnya hanya untuk pengganti wudu terhadap salah satu hadas saja, maka tidak mencukupi untuk jenis hadas yang lain. Misalnya untuk pengganti wudu terhadap hadas besar, maka tidak bisa untuk yang hadas kecil. Maka kalau untuk mengangkat yang kecil harus dilakukan apa? Tayamum lagi. Ya. Atau niatnya untuk niatnya untuk menggantikan wudu terhadap hadas yang kecil saja, maka yang besar tidak termasuk. Kalau ingin mengangkat yang besar juga maka harus tayamum lagi. Nah, adapun niatnya seperti apa nanti kita akan sampai insyaallah. Ini hanya penjelasan tentang masalah hadasnya saja. Adapun saya bertayamum untuk mengangkat hadas besar, tentu tidak akan terangkat. Ya, ini niat yang salah, tidak boleh. Tayamum untuk niat mengangkat hadas besar tidak bisa, karena tayamum tidak mengangkat hadas. Dan ini termasuk apa? Mufradat. Ini termasuk mufradat Hanabilah, bahwasanya tayamum itu rafi', tayamum itu mubih, bukan rafi'. Buktinya apa? Nah, taib, ada lagi yang berhubungan dengan air. Ketika menemukan air, dia wajib untuk berwudu, menandakan tayamumnya tadi tidak mengangkat. Kalau mengangkat hadas berarti nggak harus berwudu dong, iya kan? Nah, menandakan tayamum itu tidak mengangkat hadas, akan tapi membuat antum boleh untuk melakukan ibadah yang disyaratkan di dalamnya menggunakan taharah seperti itu. Adapun niatnya apa? Nanti kita akan sampai. Wa au nawa bi tayammumihi najasatan ala badanihi tadur. Ini sudah ya kemarin ya? Oh, belum. Au nawa bi tayammumihi najasatan ala badanihi tadur izalatuha au adima ma yuziluha bihi au khafa bardan walau hadara ma'a adami ma yusakhinu bihi al-ma'a ba'da takhfifiha ma amkana wujuban ajza'ahu tayammum laha li'umumi ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan juga kalau tadi kita bilang niat karena hadas, sekarang niat karena najis. Ala badanihi, ala badanihi, najis yang menempel di badan. Kalau najisnya nempel di baju berarti boleh ditayamumi tidak? Tidak boleh, tidak bisa. Dalam mazhab Hanabilah tidak bisa. Dan kita sudah sampaikan ini khilafiyah ya. Ini masalah khilafiyah. Bahkan di badan pun khilafiyah. Ya. Perkara tayamum karena hadas, perkara tayamum karena hadas ini masalah mujma' alaih. Ya.
Tapi perkara tayamum karena najis ini perkara khilafiyah. Ini perkara khilafiyah. Dan dalam mazhab Hanabilah yang dibolehkan bertayamum karena najas itu karena najasnya di mana? Di pakaian atau di badan? Di badan. Adapun di pakaian maka tidak bisa dilakukan. Maka tidak bisa dilakukan. Dibuang najisnya. Ya, dibuang najisnya. Kalau ada air maka selesai masalahnya. Kita bicara kalau tidak ada air, diringankan dengan diusap dengan batu dan lain sebagainya. Kalau tidak hilang juga maka mungkin harus dihilangkan bagian yang najis. Hilangkan bagian yang najis kemudian ditambal dengan sesuatu yang lain. Yang jelas najis tersebut tidak bisa ditayamumi dan tidak boleh digunakan untuk salat. Tidak boleh digunakan untuk salat. Adapun najisnya menempel di badan. Nah, najisnya menempel di badan wa tadurru izalatuha dan dihilangkannya sulit karena tidak ada air. Antum pilihannya pakai batu, ya kan? Atau pakai apa? Amplas, pakai kikir, ya. Kan sakit, ya enggak? Tadurru izalatuha, menghilangkannya membuat Anda mendapatkan mudarat. Nah, au adima ma yuziluha, ada najis di badan tapi saya enggak punya alat untuk membersihkannya, enggak ada apa-apa. Saya berada di ruangan yang tidak ada barang yang bisa untuk menghilangkan najis tersebut, enggak ada kertas, enggak ada apa, enggak ada semua. Ada enggak bisa dibersihkan? Bisa dibersihkan tapi menyakitkan. Nah, aw khafa bardan, atau kalau najis tersebut diambil maka dia akan mengalami sakit. Dia akan mengalami sakit. Contohnya misalnya kalau zaman sekarang mah banyak ya. Kalau zaman dahulu kan mungkin menggunakan lemak ya enggak untuk melapisi, kan kita mungkin tidak mengalami musim seperti itu. Akan tapi ada negara-negara yang mengalami musim yang sangat dingin dan melapisi tubuhnya terpaksa ya. Jangan bayangkan orang seluruh dunia ini mampu kemudian hidup di kota yang semuanya ada lampu terang dan lain sebagainya, warung di depan. Ada sebuah daerah yang jauh dari gambaran yang antum hidup sekarang, ya kan, terpencil dan lain sebagainya, itu di sekitar hutan. Lalu cara mereka menghangatkan tubuh ini terkadang tradisional dan terkadang menggunakan sesuatu yang najis, Kalau dihilangkan sesuatu yang najis untuk melapisi tubuh tersebut, maka dia akan sakit karena rasa dingin yang terlalu tajam, rasa dingin yang terlalu menyakitkan. Maka yang seperti ini boleh melakukan tayamum ba'da takhfifiha ma amkana wujuban, dengan syarat diringankan najisnya semampunya. Ya, diringankan najisnya semampunya. Adanya apa? Dihapus semampunya, sebisanya. Ya, di bagian tubuh sampai batas antum tidak merasakan sakit. Kalau sudah sampai menyakitkan maka jangan dilakukan. Ya, tapi mungkin di kehidupan kita jarang terjadi. Akan tapi kalaupun terjadi, nasallallahu assalam wal afiyah, kalaupun terjadi maka najisnya wajib diringankan semampunya, wujuban, wajib, ya, wajib. Ajza'ahu tayammum laha, saat itu boleh Anda bertayamum untuk najis. Pada asalnya ini masalah khilafiyah dan kebanyakan ulama mengatakan najis tidak bisa dilakukan tayamum kepadanya. Ya, kata mazhab Hanabilah mengatakan boleh. Tapi bolehnya seperti apa? Bolehnya sudah kita jelaskan. Ba'da takhfifiha. Kalau antum tidak baca syarahnya tidak mungkin menemukan perkataan tersebut. Karena perkataan tersebut tidak ada di matan Zadul Mustaqni. Itu ada di syarah Syekh Mansur Al-Buhuti atau di kitab Raudul Murbi. Maka harus diringankan semampunya, wujuban. Ajza'u tayammum laha li umumi ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Karena Imam Ahmad menggunakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya al-ardu itu masjid dan tahur. Tanah itu semuanya ya, yang suci maka itu adalah tempat untuk salat. Dan tahur berarti alat untuk bersuci. Kita sudah ambil taharah itu terdiri dari dua jenis. Taharah dari apa? Hadas, dan taharah dari
najis. Maka hadis ini mengatakan seakan-akan maka tanah atau bumi Allah Subhanahu wa taala yang suci itu semua bagiannya boleh untuk salat, dan juga yang suci maka boleh digunakan untuk bertahar, dan taharah termasuk di dalamnya untuk hadas dan untuk najis. Seperti itu cara berdalilnya. Tayyib. Au hubisa fi Misrin, atau dia ditahan di suatu daerah, ya. Dia ditahan di suatu daerah. Falam yasil lil ma'i, tidak ada air di daerah tersebut. Au hubisa anhul ma'u, airnya ada tapi dia ditahan dan tidak bisa mendapatkan air. Fatayammama ajza'ahu. Kalau dia bertayammum maka sah tayammumnya meskipun ada air di daerah tersebut. Tapi kalau kondisinya ditahan gimana ya? Kalau kondisinya ditahan, ditawan, maka tidak bisa mendapatkan air meskipun airnya ada, dan dia bertayammum, airnya ada di depan mata tapi dihalangi dan dia tidak boleh mendapatkannya. Kalau bertayammum dalam kondisi seperti ini tetap sah tayammumnya, dan salatnya yang dibangun di atasnya juga sah. Aw adimal ma'a wa turab. Tadi kita cerita di daerah yang tidak ada air, ya ada, maka menggunakan tanah atau turab. Nanti apakah harus ada debu dan lain sebagainya, nanti kita akan masuk. Yang kedua, sekarang dia ditahan di tempat tidak ada air dan tidak ada turab, ya, tidak ada air dan tidak ada turab, semuanya terbuat dari kaca, ya enggak? Dan ruangannya isolasi, tidak ada udara masuk dan keluar kecuali menggunakan AC atau lain sebagainya. Awadimal ma' wa turab, tidak ada air, tidak ada turab. Kaman hubiza bimahallin la ma'a bihi wala turab, wa kadza man bihi quruhun la yastati'u ma'a lamsul basharah bima'in wala turabin. Dia berada di tempat tidak ada air, tidak ada turab, atau dia berada di tempat ada air, ada turab, tapi tubuhnya terluka, tidak bisa pakai air dan tidak bisa juga pakai turab. Karena lukanya kalau diusap menggunakan turab akan bertambah parah, akan bertambah mudarat kepadanya. Di kondisinya dia tidak bisa mendapatkan air, atau airnya ada bisa dia dapatkan tapi seluruh tubuhnya tidak bisa menggunakan air dan turab. Shallal fardha faqat. Nah, lalu salatnya keprimen wong sing kaya kowe? Tidak pakai air dan juga tidak pakai turab. Lalu salatnya bagaimana? Ya enggak? Padahal Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat kalian, tidak akan menerima salat kalian kalau berhadas sampai dia bersuci dengan wudu. Ini kalau ada air, ya enggak? Kalau ada. Lalu kalau enggak ada air bagaimana? Fatayammamu sa'idan thayyiba, ya enggak? Solusinya menggunakan sa'id thayyib atau turab. Kalau tidak ada juga, itu dia masalahnya. Kalau tidak ada juga, salatnya keprimen carane. Kalau tidak ada juga, salatnya tidak boleh gugur. Ya, salat tidak boleh gugur. Dan merupakan ijma' para ulama bahwasannya la tasqutus salatu ma damal aqlu thabitan. Salat tidak akan gugur selama manusia akalnya itu masih ada. Selama akalnya masih ada, salat tidak akan gugur meskipun tidak bisa berdiri, meskipun tidak bisa duduk, atau meskipun tidak bisa bergerak seluruh tubuhnya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Hanya tinggal niatnya, seluruh tubuh tidak bisa bergerak, bahkan matanya pun hanya bisa terpejam. Akan tapi akalnya masih hidup. Akalnya masih hidup. Dia masih bisa menyadari lingkungan sekitarnya. Salat tidak gugur baginya. Salat tidak gugur baginya. Air ada, tapi dia nggak bisa kemana-mana, maka seperti tidak bisa mendapatkan air. Turab pun ada, ya, untuk bertayamum ada, tapi dengan kondisi seperti tadi tidak ada yang bisa membantunya, dan dia tidak bisa melakukan tayamum.
Lalu apa yang harus dilakukan? Tetap sholat. Tetap sholat. Sholatnya seperti apa? Ini dia. Shallal fardha faqat. Sholatnya yang wajib saja. Karena pada asalnya sholatnya tidak sah. Ya, pada asalnya sholatnya tidak sah. Maka diberikan rukhsah agar sholatnya sah hanya boleh satu, yang wajib saja. Ya. Shallal fardha faqat ala hasabi halihi, sesuai dengan kondisi dirinya. Enggak perlu membebani diri. Kalau enggak bisa kemana-mana, cuma tinggal akal saja yang tersisa, tetap sholat di kondisi dia berada, tidak perlu membebani diri. Silahkan sholat. Walam yu'id, dan tidak perlu diulangi salatnya. Tidak perlu diulangi. Padahal salatnya dibangun di atas taharah, tidak perlu diulangi. Ya, tidak perlu diulangi. Li'annahu ata bima umira bihi fa kharaja an uhdatihi. Karena dia diperintahkan untuk salat dan dia sudah salat semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Al-amru yaqtadi al-ijza'. Perintah kalau Anda lakukan, maka hasilnya perintah tersebut sudah dilaksanakan, maka tidak perlu diulangi. Kan orang ini sudah melakukan yang dia mampu, maka tidak perlu diulangi. Wala yazidu ala ma yuzzi'u fi shalah. Dan tidak boleh menambah dari syarat sahnya salat, yang wajib dan yang rukun. Sekarang kita akan bertanya. Masalahnya akan kembali ke masalah yang lain, akan menyerempet dengan masalah yang lain. Membaca basmalah di surat Al-Fatihah itu wajib. A. Wajib. B. Rukun. C. Sunnah. D. Bid'ah. Lah. Membaca basmalah ketika dalam salat sebelum surat Al-Fatihah. Apakah hukumnya dulu? Dia akan ngefek dalam masalah ini. Khilaf tersebut akan memberikan athar, akan mewarnai dalam masalah ini. Baik, kita persingkat saja. Ya, kita persingkat saja. Khilafnya dibangun di atas dua pendapat. Apakah Al-Fatihah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah? Apakah basmalah bagian dari surat Al-Fatihah atau bukan? Itu dia, ya. Apakah basmalah bagian dari surat Al-Fatihah? Berarti pendapatnya ada berapa kemungkinannya? Cuma dua, nggak mungkin tiga. Ya, pendapat yang pertama pasti adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Pendapat yang kedua pasti bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Taib, kalau dia bagian dari surat Al-Fatihah, maka wajib dibaca. Kalau dia bukan bagian dari surat Al-Fatihah, maka di sini dalam kondisi ini tidak boleh dibaca karena pada asalnya salatnya tidak sah. Dia hanya diberi rukhsah boleh melaksanakan salat dalam kondisi darurat. Wad daruratu tuqaddaru biqadriha. Dan kondisi darurat ini diukur sesuai dengan kebutuhan daruratnya. Kebutuhan daruratnya untuk melaksanakan salat yang wajib saja, maka tidak perlu melaksanakan yang hukumnya sunnah dan lain sebagainya. Wala fala yaqra'u zaidan 'ala al-Fatihah. Tidak membaca surat pendek setelah surat Al-Fatihah. Coba kalau orang mengerti fikih ini, ya enggak, dalam kondisi sakit kan salatnya ringan, ya enggak. Yang mengalami masalah berat dalam penyakitnya, dia mau salat badannya sudah sakit semua. Bayangkan mau salat, capek, ya enggak. Kalau mengerti fikih ini insya Allah sederhana, salatnya cepat. Hanya membaca Al-Fatihah. Bahkan kalau dia meyakini basmalah bukan dari Al-Fatihah, jangan dibaca. Surat pendek setelah Al-Fatihah jangan dibaca karena hukumnya sunnah. Dan Anda dalam kondisi darurat tidak boleh melaksanakan sesuatu kecuali sesuai dengan kadar daruratnya. Wala yusabbihu ghairu marrah, dan tidak melakukan tasbih kecuali satu kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, cuma satu kali, tidak boleh lebih karena pada asal salat Anda tidak sah. Pada asal salat Anda tidak sah. Tapi dihukumi sah karena kondisi darurat, dan darurat diukur berdasarkan kebutuhan daruratnya. Yang tidak termasuk dibutuhkan berarti di luar dari yang wajib
tidak masuk dalam kondisi darurat. Karena dia boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Berarti tidak masuk kondisi darurat. Ya enggak? Yang sesuai kondisi darurat adalah yang rukun dan yang wajib. Wala yazidu fi tuma'ninati ruku'in wa sujudin wa julusi baina sajdataini, dan duduk di antara dua sujud. Wala ala ma yujzi'u fi tasyahhudaini. Untuk tasyahud yang wajib, tasyahud yang pertama antum tahu semua. Tasyahud yang kedua yang wajib adalah membaca apa? Salawat, ya. Perbedaan dengan yang pertama adalah membaca salawat. Dan salawat tersebut yang menjadi khilafiyah, yang menjadi pembicaraan ya khilafiyah, yang menjadi titik pembicaraan dalam masalah salawat adalah lafaz salawatnya. Apakah mencukupkan dengan Allahumma shalli ala Muhammad, atau harus Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad, dan seterusnya. Atau yang antum kenal dengan salawat apa? Ibrahimiyah. Pada tasyahud yang kedua, dalam kondisi orang tadi nih, dalam kondisi orang seperti ini, yang wajib baginya itu cuma lafaz Allahumma shalli ala Muhammad atau semua salawat Ibrahimiyah. Yang mana kira-kira? Lafaz salawat dalam tasyahud ini riwayatnya sangat banyak. Yang paling komplit salawat Ibrahimiyah. Dari sini antum sudah paham ya kira-kira. Yang paling komplit salawat Ibrahim berarti ada versi yang paling ringkas. Maka tasyahud yang kedua jangan menambah kecuali Allahumma shalli ala Muhammad, selesai. Jangan coba-coba melakukan yang sunnah karena Anda enggak butuh. Salat Anda, ingat sekali lagi, pada asalnya tidak sah. Ini kondisi darurat. Dihukumi sah, pada asalnya tidak sah. Maka hanya diambil kadar daruratnya saja. Apakah Anda darurat melakukan yang sunnah? Darurat tidak melakukan sesuatu yang sunnah? Seseorang darurat tidak melakukan sesuatu amalan yang hukumnya sunnah, darurat tidak? Tidak darurat. Yang darurat melakukan sesuatu yang hukumnya wajib. Maka harus yang wajib dilakukan yang wajib saja. Wa tabtulu salatuhu bihadatsin wa nahwihi fiha. Meskipun dengan tanpa wudu, tanpa tayammum, akan tetapi kalau dia berhadas salatnya batal juga. Ya, akan tapi kalau dia berhadas salatnya batal juga. Maka diulangi lagi dari awal dengan niat, kemudian mengulangi rangkaian salatnya dari awal. Meskipun tidak bisa bersuci. Akan tapi tidak mungkin kita katakan dia berhadas maka lanjutkan salatnya, tidak mungkin. Ya, tetap dia membatalkan salat, akan tapi diulangi dengan cara yang sama. Wala ya ummu mutadhahiran bi ahadihima, dan orang yang salat tanpa taharah dengan air dan turab tidak boleh menjadi imam. Tidak boleh menjadi imam kecuali imam bagi orang yang semisal dengannya. Ya, rombongan ditahan dalam suatu daerah, dalam suatu gedung, nasallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak ada air, tidak ada turab. Datang waktu salat, maka langsung laksanakan salat dengan cara yang sudah kita sampaikan tadi ya. Cukup yang fard saja. Dia boleh menjadi imam bagi orang yang semisal dengan yang dengannya. Adapun datang satu mutatahhir dengan air, maka tidak boleh dia menjadi imam. Bolehkah dia menjadi makmum? Itu dia pertanyaannya. Bolehkah dia menjadi makmum? Khilafiyah ya. Dalam mazhab Hanabilah khilafiyah. Akan tetapi kemungkinan paling besar sebaiknya tidak. Mengapa? Karena imam yang sempurna akan membaca surat pendek yang pertama, ya enggak? Kemudian tasbih bisa lebih dari satu kali. Dia akan mengejar sunnah-sunnah karena salatnya sah, ya enggak? Sedangkan yang satu ini salatnya pada asalnya
tidak sah. Soalnya pada asalnya tidak sah. Kalau dia mengikuti imam yang menyempurnakan sunnah-sunnah, berarti seakan-akan dia pun juga ikut melengkapi sholat tersebut dengan yang ibadah yang hukumnya sunnah. Maka sebaiknya tidak. Khilaf ya. Ada para ulama Hanabilah yang mensyarah tentang masalah ini mengatakan tidak boleh. Ada yang juga mengatakan makruh, ada yang juga mengatakan sebaiknya tidak dan lain sebagainya. Tapi secara umum anjurannya untuk menghindari. Secara umum anjurannya untuk menghindari. Karena ingat sekali lagi pada asalnya salatnya tidak sah. Dan lebih berbahaya lagi kalau jamaah itu terdiri cuma 2 orang. Ya, satu imam, satu makmum. Imamnya taharahnya sempurna, makmumnya taharah tanpa 2 alat suci. Padahal jamaah harus ada imam, harus ada makmum. Kalau makmumnya batal maka jamaahnya batal. Bisa terjadi kalau di tengah sholat, kalau dari awal. Nah itu dia muskil. Kan kita sudah bahas ya dulu ya tentang masalah jamaah. Nanti insya Allah akan masuk. Wa yajibu tayammum biturab. Wajib tayammum dengan turab. Waduh, harusnya bisa selesai ini. Insyaallah. Kita ngebut. Wa yajibu tayammum biturab. Wajib tayammum dengan turab. Apa itu turab? At-turab as-salih lil harthi. Tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang fatayammamu sa'idan thayyiba ay as-salihu lil harthi, yaitu tanah yang memungkinkan digunakan untuk pertanian, untuk ditanami. Itu adalah tanah yang dikatakan turab. Tanah yang dikatakan turab. Fala yajuzu at-tayammum birramlin, ramlin pasir ya. Tayamum dengan pasir tidak bisa. Bijisin dengan semen tidak bisa. Nahdil hijarah, bekas remukan batu ya. Batu dipecahkan ada remukannya ya. Nah, itu tidak boleh juga. Itu bukan turab. Itu bukan turab wa nahwiha. Dan selain itu serutan kayu ya, kalau antum di perusahaan pemotongan kayu banyak debu-debu kayu ya. Itu tidak bisa digunakan untuk tayamum. Jadi enggak sembarangan debu, enggak sembarang debu. Yang boleh adalah debu tanah. Turab, tahur. Nah, ini beberapa syarat untuk alat untuk bertayamum ya, disebutkan oleh muallif syarat alat untuk bertayamum. Yang pertama dia harus merupakan golongan turab. Yang kedua tahur. Kondisinya suci. Fala yajuzu bi turabin tuyammima bihi. Maka tidak boleh menggunakan tanah yang sudah digunakan untuk bersuci oleh orang lain. Ya, silakan ambil bagian yang berbeda. Wa in tayammama jama'atun min mawdhi'in wahid jaza. Ya, ada sepetak tanah atau sepetak lantai tapi yang berdebu ya, lantai yang berdebu, kemudian bareng-bareng tayamum di situ tidak ada masalah. Akan tapi kalau satu tayamum kemudian di tempat yang sama Anda gunakan tayamum maka sudah tidak bisa. Kama law tawaddau min haudin yaghtarifuna fihi, persis seperti orang yang bareng-bareng berwudu dari satu ember misalnya ya, satu ember besar digunakan bareng-bareng untuk berwudu, diambil, itu tidak ada masalah. Dan tapi kalau tanahnya yang buat gantian atau debunya yang buat gantian, seperti air bekas wudu digunakan bersuci oleh orang lain, kan tidak bisa ya, sudah kehilangan sifat tahuri atau air apa namanya musta'mal. Naam. Wa yu'tabaru aidan an yakuna mubahan fala yasihu bi turabin maqsub, dan tanahnya bukan hasil menggandakan sertifikat. Nah, tanahnya bukan lah memang kayak kowe ya, tanah nyolong ya, jangan dikira nyolong tanah kowe kepenak loh ya, mengambil hak orang lain, nanti giliran air mati Anda tayamum ndak bisa ya, karena tanah Anda hasil curian ya, mubah, harus tanah yang mubah bukan hasil curian. Syarat berikutnya wa an yakuna ghaira muhtariq, bukan hasil tanah yang sudah terbakar ya. Tanah kalau dibakar terus, antum bakar setumpuk tanah ya dibakar, itu jadi seperti apa, lelehan ya. Ya. Itu nanti kalau keras ya, kalau udah kering kan nanti jadi keras. Kalau diremukin, nah masalahnya di situ. Tanah berarti kayak tanah hasil apa ya? Gunung
meletus ya, gunung-gunung meletus ya, atau bata sudah sampai ini belum sampai berubah sifat ya, belum sampai berubah sifat, itu masih dalam bentuk tanah. Ini yang sudah jadi seperti magma itu loh ya, sudah menjadi seperti lava ya. Itu kan pada asalnya tanah. Kalau sudah suhunya dingin kan jadi keras ya, dihancurkan ya kan, jadi hancur kecil-kecil. Apakah itu kembali ke sifat tanah atau tidak? Nah, ada itu dia tempat permasalahannya. Dalam mazhab Hanabilah dikatakan tidak ya, dia sudah bukan merupakan tanah karena sudah dibakar dan berubah sifatnya sudah berubah sifatnya. Wa an yakuna lahu ghubar, dan dia harus memiliki ghubar atau debu ya, ghubar atau debu. Maka syaratnya apa saja tadi? Turab ya, alat untuk bertayamum. Yang pertama dia harus turab, golongan turab. Yang kedua harus tahur. Yang ketiga bukan hasil apa? Menggandakan sertifikat ya, hasil curian. Yang keempat bukan bekas, sudah sudah bukan hanya sembarang dibakar ya, akan tapi sudah sampai berubah sifat, berubah sifat. Itu tadi berapa? 4 ya. Ini yang kelima, memiliki debu. Liqaulihi ta'ala famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ya, maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian minhu. Berarti ada bagian tanah yang lepas dari tanah tersebut kemudian diusap di wajah dan tangan. Kalau bukan debu terus apa? Ya enggak? Ya minhu menunjukkan ada tabiat li tabaid ya, ada sedikit bagian dari tanah tersebut yang bisa antum ambil kemudian nempel di tangan, kemudian diusap di kedua tangan dan wajah. Berarti kira-kira apa? Apakah hal tersebut? Debu, enggak ada yang lain. Ya, enggak ada yang lain, itu debu. Ya. Bukan tanahnya direok kemudian dikapok. Ya, bukan maksudnya. Ada sebagian, karena di hadis juga disebutkan bahwasanya tangan diletakkan di tanah, ya enggak? Kemudian antum meletakkan tangan di tanah, kemudian tangan tersebut antum ambil, ya enggak? Yang menempel ini kan debu, ya enggak? Ini debunya tanah. Kalau tanahnya antum reok, ya di reok, nah itulah tanahnya. Maka harus ada ghubar, harus ada sesuatu bagian tanah yang nempel dengan tangan anda. Itu namanya ghubar. Kalau tidak ada yang nempel maka tidak bisa digunakan untuk bertayam meskipun itu turab. Kalau tidak ada bagian yang nempel di tangan berarti tidak ada yang bisa digunakan untuk bertayam meskipun antum gelundung-gelundung sekalian, tidak bisa ya. Falau tayammama 'ala libdin aw thawbin aw bisatin aw hasirin aw haidin aw sakhratin aw hayawanin aw barza'atihi ishhad aw syajarin aw khashabin aw 'idli sya'irin wa nahwihi mimma 'alayhi ghubarun sah wa in ikhtalata at-turabu bi ghubarin ghairihi kan-nurah kama in khalatahu tahirun. Intinya adalah kalau Anda mendapatkan debu ya di atas pakaian Anda, di atas lantai, nempel di tembok, nempel di kayu, apa maning di buku ya, di gorden, apapun Anda menemukan debu turab menempel di bagian rumah Anda manapun, maka itu bisa digunakan untuk bertayam selama debu tersebut bukan debu selain debunya turab. Yaitu seperti kita contohkan debu apa? Ada kemungkinan debu kayu ya, ada juga debu apalagi batu ya, dan lain sebagainya. Pasir tadi kita katakan pasir yang tidak berdebu maksudnya. Kalau debunya pasir itu debunya turab, sama aja. Debunya pasir itu debunya turab sama. Jadi pasir yang tidak berdebu. Kalau ada debunya itu debunya turab, sama juga. Jadi di zaman sekarang mungkin turab susah didapatkan, ya enggak? Akan tapi debunya yang kemana-mana. Antum punya gudang wis ya, antum punya gudang, dibiarin aja. Nanti barangnya berdebu enggak?
berdebu. Menandakan itu debu pasir itu debu turab atau tanah itu bisa kemana-mana dalam kehidupan kita. Rumah aja wis ndak disapuni berapa hari, 3 hari, ya. Sawang duburo, ki ngisor bae wis, ya. Masa laba-laba bikin sarang di bawah kan ndak mungkin, ya. Nah. Pasti di bawah banyak debu ndak? Itu sudah pasti. Apalagi antum di rumah bukan produksi meja dan kursi, ya kan? Maka bukan debu kayu pasti. Itu adalah debu apa? Debunya turab, itu debunya tanah. Jadi tidak perlu membebani diri. Tidak perlu membebani diri. Betul dalam mazhab Hanafi disyaratkan turab. Duh, iki nang kene laka turab po. Ya kalem tuli. Ya aja jenggelan kayak gue. Ya. Turab memang antum sulit mendapatkannya, ya enggak? Tapi debunya ada di mana-mana. Jangan khawatir, ya enggak? Yang jadi masalah debu itu berasal dari turab yang oleh nyolong lah, padahal orang melu nyolong. Nah, atur dawek wis. Baik. Wa furuduhu ay furudu tayammum. Nah, yang wajib dilakukan ketika tayammum apa saja ya? Anggota badan yang wajib dibasuh atau diusap ketika bertayammum. Mashu wajhihi, ya. Wajib mengusap wajah. Siwa ma tahta sya'rin, ya, di bawah janggut ini yang enggak kelihatan ini, ya. Kalau anak kelihatan, mungkin antum ada yang kok mirip-mirip anak semua sih. Ini kok enggak ada yang serem? Oh, iya. Taliban. Ya, nah. Yang tebal-tebal kalau pas wudu, ya enggak. Kalau yang seperti anak kan wajib ya, karena kulitnya kelihatan ya. Yang kulitnya kelihatan meskipun berjanggut tetap maka bagian kulitnya harus kena. Tapi dalam masalah tayammum enggak. Dalam masalah tayammum enggak. Meskipun antum berjanggut yang tipis tetap saja tidak wajib kulit yang di balik janggut sini tidak wajib. Siwa matah dasya'rin walau khafifan tuh ya. Meskipun janggutnya tipis. Yang mana maksudnya adalah ketika wudu harus kena air, tapi dalam tayammum enggak. Dalam tayammum tidak. Wa dakhil famin wa anfin wa yukrahu. Coba ketika berwudu antum kumur enggak? Nah, kemudian antum wajib istinsyak enggak? Iya. Kira-kira menurut antum? Hah? Kira-kira masuk rumah sakit. Wa yukrah, makruh ya. Bukan hanya apa hukumnya, bahkan makruh. Hukumnya makruh, dilarang. Hukumnya dilarang masukkan pasir ke mulut dan ke hidung. Betul itu badal, akan tapi tidak disyariatkan, bahkan makruh, termasuk takalluf dan berlebihan. Wa mashu yadayhi ila ku'aihi, dan mengusap kedua tangan sampai mana? Sampai mana? Siku. Ada yang berbeda pendapat? Sampai pergelangan, sampai siku, sampai lengan. Ada yang siku, ada yang pergelangan ya. Ayo. Ya memang itu khilafi ya, masalah khilafi. Tapi pada asalnya tidak bertentangan kok. Ada asalnya tidak ada khilaf di antara keduanya. Ya enggak? Yang mengatakan sampai siku pasti sampai segini enggak? Ya sudah. Aslinya sama. Maksudnya sama tapi sampai segini aja. Ya, yang segini. Yang segini ya khilaf ya. Baik, mazhab Hanabilah. Al-Imam Ahmad melihat riwayat para sahabat, fatwa para sahabat menunjukkan perbuatan Nabi SAW dari riwayat-riwayat yang paling kuat sanadnya, bukan menurut saya, menurut Imam Ahmad, adalah yang sampai pergelangan tangan. Adapun lebih dari pergelangan tangan, yang mana itu adalah mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan juga kalau tidak salah pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah juga. Al-Imam Abu Hanifah sampai siku, sampai siku. Karena apa ya? Karena itu pengganti wudu. Ya, nah. Wudu antum cuma sampai pergelangan atau sampai siku? Sampai siku, maka sama badalnya pun sampai siku. Akan tapi Imam Ahmad tidak mencukupkan dengan kias seperti ini. Beliau rahimahullah melihat fatwa para sahabat
Itu titik kelebihannya Imam Ahmad tuh di situ. Beliau memiliki referensi yang sangat banyak tentang fatwa para sahabat. Yang mana fatwa para sahabat akan digunakan untuk menjelaskan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatwa para sahabat menunjukkan bahwasannya ketika bertayamum adalah sampai pergelangan tangan. Akan tapi boleh hendak misalnya sampai sini. Disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah bahwasannya mazhab Hanabilah tidak melarang. Tidak melarang. Akan tapi tidak mengatakan itu sunnah dan tidak mengatakan itu wajib. Tapi tidak melarang. Jadi sebenarnya kita tidak berbeda pendapat, tidak perlu berselisih ya. Tidak perlu bermusuhan hanya karena tayamum. Yang penting tanahnya aja oleh nyolong wis gue bae ya taib. Li Ammar ya li qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Ammar. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ammar ibn Yasir, "Innama kana yakfika an taqula bi yadayka hakadha." Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Nih, hadis muttafaq alaih. Ini dalil paling kuat Imam Ahmad. Ya, ini dalil paling kuat Imam Ahmad muttafaq alaih. Innama kana yakfika an taqula bi yadayka hakadha, thumma daraba bi yadayhi al-ardha darbatan wahidatan. Ya. Satu kali hanya menepuk tanah hanya berapa kali? Satu kali. Dua kali boleh enggak? Imam Ahmad tidak melarang, tapi tidak mengatakan itu sunnah ataupun wajib, tapi tidak melarang. Kenapa? Karena pada asalnya tujuan tayamum itu menyampaikan ghubar kepada anggota tubuh yang harus diusap. Kalaupun dengan sekali cukup, kemudian dua kali juga cukup, maka tidak ada masalah. Ya, maka tidak ada masalah. Samakan Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه هذا هو الدليل ثم مسح الشمال على اليمين. Perhatikan, kemudian mengusap yang kanan, yang kiri di atas yang kanan ya, yang kiri di atas yang kanan. Wa dhahira kaffaihi, dan apa? Sisi atas dari kaf ini sini. Sisi atas dari pergelangan. Dari ujung jari sampai pergelangan namanya kaf. Ini namanya kaf. Ya. Mengusap zahir kaf. Zahir kaf berarti mengusap tangannya cuma sampai pergelangan atau sampai siku. Jika dalam hadis nih, antum lihat sendiri tuh teksnya tuh. Zahira kaffaihi, sisi luar dari kafnya. Sisi luar dari kaf. Kaf itu sampai sini. Kaf itu sampai pergelangan. Itu bisa cek sendiri di Mu'jam ya, dalam Ma'ajim Lughah Arabiyah, dalam kamus-kamus bahasa Arab. Antum akan temukan bedanya kaf dengan yad, ya, bedanya kaf dengan yad. Kalau kaf ya cuma segini. Kaf ini cuma segini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian luar kaf dari tangannya. Berarti kira-kira mengusap tangannya itu cuma sampai pergelangan atau sampai siku? Sampai pergelangan. Hadis muttafaq alaihi. Ya. Maka tapi sing bener sing di kira-kira Imam Ahmad atau Imam Syafi'i kira-kira? Hah? Orang mungkin bener kami ini juga enggak boleh. Iya, ini juga enggak boleh. Enggak mungkin bener semua, enggak mungkin. Iya, pasti ada yang benar dan pasti ada yang enggak mungkin semuanya benar. Tapi semuanya dianggap benar bisa. Ya, semuanya dianggap benar bisa karena berbagai alasan, Tapi yang aslinya yang benar pasti cuma satu. Karena dua pendapat tersebut khilaf, saling bertentang. Yang satu segini, sampai segini kita sama. Tapi lebih dari itu kita berbeda. Ya enggak? Nah, yang lebih dari itu ini enggak mungkin dua-duanya benar karena yang satu mengatakannya segini, yang satu mengatakan segini. Yang benar yang mana saya juga tidak tahu. Makanya saya tanya sama antum. Siapa tahu antum punya jawabannya. Bisa jadi Imam Syafi'i yang betul, ya enggak? Bisa jadi Imam Ahmad yang betul. Adapun kami mengikuti mazhab Imam Ahmad. Hadisnya juga di depan antum, hadis muttafaq alaih. Wa kadza tartib, ya.
Yang wajib diperhatikan bukan hanya mengusapnya saja, wajah dan kedua pergelangan tangan, bukan. Akan tetapi ada satu hal yang harus Anda perhatikan, yaitu apa namanya? Tertib wajib, urut seperti Anda wudu. Ya, urut. Baina mashil wajhi wal yadaini. Dalam urutan wudu itu yang pertama mengusap wajah atau tangan dulu? Kedua, antum dalam ketika berwudu itu yang furud, yang bagian wajib dibasuh ya, yang wajib basuh. Itu wajah dulu atau kedua tangan dulu? Wajah ya, wajah terlebih dahulu. Maka dalam bertayamum antum harus mengusap wajah terlebih dahulu, baru kedua pergelangan tangan. Selain itu juga diperhatikan yang namanya apa? Mualat. Mualat bainahuma. Mualat antum sudah paham. Akan tetapi keduanya fahuma fardani fit tayammumi an hadatsin asghar, la an hadatsin akbar aw najasatin bi badanin, lianna tayammuma mabniyun ala taharatil ma. Ketika bersuci dengan air, ada perbedaan enggak antara mandi junub dan wudu dalam masalah tertib dan mualat? Apa? Kalau wudu disyaratkan tertib dan mualat enggak? Kalau mandi junub sama, ya. Tayamum pun sama. Kalau antum tayamumnya untuk suatu ibadah dan untuk ibadah tersebut antum butuh mengangkat hadas kecil, maka tayamumnya itu wajib di dalamnya harus ada apa? Tertib dan mualat. Adapun untuk melakukan suatu ibadah dan harus mengangkat hadas besar, maka syarat tertib dan mualat itu tidak wajib. Yang wajib hanya apa? Tangan dan wajah. Urutannya karpe. Ya, urutannya karpe, tidak ada masalah. Maka kalau ditanya, kalau tayamum yang benar bagaimana sih Mas? Wajah dulu apa tangan dulu? Nah, tergantung. Ya, tergantung kondisinya. Untuk ibadah apa, kemudian butuh mengangkat hadas apa dulu? Kalau butuh untuk mengangkat hadas kecil dalam melaksanakan ibadah tersebut, antum butuh mengangkat hadas kecil, maka wajib ada tertib dan mualat. Kalau untuk melaksanakan suatu ibadah tertentu dan butuh mengangkat hadas besar, maka tidak wajib tertib dan mualat. Jadi kalau ditanya antum bisa jawab ya, kira-kira ya. Mana dulu, tangan dulu atau wajah dulu? Tergantung kondisinya, ya, tergantung kondisinya. Wa tushtaratu niyyatu lima yutayammamu lahu. Hadza huwa, ini dia. Kita tadi sudah nyinggung masalah niat. Ayo wis pada anggap ke. Gimana? Cukupkan aja. Kita tutup untuk pertemuan yang akan datang. Memang masih ada 1, 2, 3 halaman. Kira-kira 3 halaman. Cukupkan aja ya. Kayaknya sudah pada menyerah ini. Baik. Fadhal yang ingin bertanya seputar penjelasan kita tadi. Silakan, Pak. Waktu ditahan. 6. Sebetulnya sholat wajib di awal waktu itu wajib atau sunat? Nah, karena kalau misalnya dia mungkin menunggu barangkali sebelum akhir waktu sholat ini saya bisa dilepaskan, mungkin sahih, betul. Sebentar lagi masuk ke situ. Iya. Ar-rajilil ma, itu permasalahan. Itu hadis riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasannya sebaiknya menunggu, tapi lihat dulu kondisinya. Ya kan, antum siang-siang tidak ada air, menunggu hujan di musim panas. Ya kan? Ya beda. Akan tapi kalau dilihat tanda-tandanya, kayaknya kasusnya lagi diurus ya, kasus lagi diurus, pengacara saya sudah datang, paling 1 jam urusan selesai. Saya bisa dapat air di luar, kemudian maka sebaiknya menunda, aula ya. Aula nanti disampaikan hukumnya aula, afdal. Yang afdal mengakhirkan
Kalau dia dengan perkiraannya memperkirakan akan bertaharah secara sempurna, maka sebaiknya ditunda tayamumnya. Sebaiknya ditunda tayamumnya. Nanti insya Allah sebentar lagi, hampir sampai. Ada lagi? 6. Kalau tanahnya basah berarti nggak bisa buat tayamum. Iya, tanah yang besar tidak bisa buat tayamum. Yang bisa, tapi debu antum bisa cari di tembok-tembok banyak. Ya. Kalau di zaman sekarang kan debu itu sudah banyak bertebangan ke dalam bangunan rumah kita. Di atas meja, kursi banyak. Kalau basah berarti kalau basah tidak boleh tayamum kan berarti ada air tuh. Iya tuh. Oh, udah hilang. Oh, di hutan. Oh ya boleh. Jadi di embun. Iya, di embun. Debu ya bisa. Dimanapun, ya, debu tanah menempel dimanapun. Yang penting antum yakin itu bukan debu kayu, bukan debu semen, bukan debu apa tadi, batu, ya, abu batu, ya. Katone batu tapi mengeluarkan abu loh. Tapi abunya abu batu itu. Dimanapun antum temukan di baju, di lantai, dimanapun bertemu dengan debu, yang mana itu bukan debu selain debu turab, maka bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ini soal jamil itu, masya Allah, di hutan tidak ada air, pas hujan turun antum tidur, ya kan? Bangun-bangun hujannya udah berhenti. Ya, wah, itu bagus itu. Iya juga ya. Jamil. Di pesawat airnya habis. Iya. Ya, tayamum kalau ada ghubar, kalau ada debu tayamum. Karena kemungkinan itu debu-debu tanah yang masuk ketika mesin hidup, ya kan? Atau ketika masih baru naik, itu kemungkinan debu-debu. Kalau nggak ada air, tidak ada debu, ya tadi seperti kita sampaikan ya, maka sholat semampunya, tapi yang wajib saja, dan jangan melakukan yang hukumnya sunnah selama sholat. Lakukan secukupnya saja. Baik. Ya, memang ada riwayatnya, ada. Riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam meniupkan setelah menempuk ke tanah kemudian meniupkan. Tapi riwayat itu yudakallamu fihi, para ulama membicarakan hadis tersebut. Karena di riwayat-riwayat yang kebanyakan tidak disebutkan itu. Jadi enggak pasti ya. Setiap antum menemukan hadis sahih pasti hujah, belum tentu. Kenapa belum tentu? Antum harus lihat sekian banyak riwayat yang lain. Apakah menyebutkan itu atau tidak gitu. Masa Nabi SAW mengajarkan ke sahabat ini begitu, yang lain sebanyak itu enggak diajarkan, cuma sahabat yang ini, kan aneh. Nah, yang seperti itu harus jadi pertimbangan untuk para fuqaha. Seperti ini. Kalau kita lihat dari tadi, tidak ada isyarat disunahkan meniup. Tidak ada isyaratkan disunahkan meniup, seperti itu. Jadi kemungkinan riwayat itu tidak dijadikan hujjah oleh Imam Ahmad, kemungkinan. Riwayatnya ada dan mungkin juga sahih, tapi antum harus ingat bahwasanya bukan hanya begitu cara untuk mengambil kesimpulan hukum. Samalah kita sudah bahas tentang merapatkan kaki dan lain sebagainya, kita sudah bahas itu semua mirip. Karena riwayat yang lain yang sangat banyak tidak disebutkan itu. Kalau memang sunnah pasti banyak sahabat menyaksikan hal tersebut. Akan tapi yang meriwayatkan tentang meniup mungkin hadisnya sangat sedikit riwayatnya, atau memang sanadnya diperbincangkan oleh para ulama. Intinya Imam Ahmad tidak berhujjah dengan hadis tersebut. Ada lagi? Kalau cukup baca dan tangan satu kali itu bisa ya? Itu mazhabnya Imam Ahmad. Habis wajib ambil lagi. Enggak. Tidak, dalam mazhab Imam Ahmad cukup satu kali. Meskipun debunya habis cukup satu kali. Karena ini pada asalnya dalam fikih Imam Ahmad, ini taharah aslinya tidak mengangkat hadas. Iya, dia rukhsah, memang banyak keringanan. Bahkan kulit di bawah ini pun tidak perlu kena. Ya enggak? Mulut juga tidak perlu kena. Ya enggak? Dalam hidung juga tidak perlu kena. Banyak sekali keringanannya kok. Tapi
Tapi Imam Ahmad melihat hadis yang paling kuat dan bisa dijadikan hujjah yang 1 kali tepukan. Tapi kalau 2 tidak dilarang. Dalam mazhab Imam Ahmad tidak dilarang. Tapi yang diperintahkan 1, yang diperintahkan 1. Kalaupun 2 tidak dilarang. Tidak ada istilah dibid'ahkan atau makruh atau haram atau tidak sah. 2 kali tetap dibolehkan, ya, dibolehkan. Allahu a'lam. Cukup ya. Semoga sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.